Saya masih bersama Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir, pada saat kita bicara ini beberapa jam yang lalu sudah trending Kluivert out. Itu menunjukkan penolakan karena mereka kecewa kalau membaca dari moodnya pecinta bola. Ketika mereka kecewa, STY dipecat dan kemudian penggantinya, maaf ya, cuman segini aja gitu, yang tidak memiliki track record pelatih. Dia mungkin legenda pemain tetapi tidak pelatih. Tapi harus diberi kesempatan karena ini kan pilihan yang kita sudah ambil gitu. Dan kita coba dengan kalkulasi yang baik. Dan gini loh, kalau masalah out-outan ya, setelah Piala AFF pun ada Erick out. Saya juga bingung kadang-kadang. Ini sepak bola kita nggak sehat. Kenapa? Coach Justin yang saya rasa pro STY, yang sangat saya rasa profesional, ketika di ujung ada kritik, di buzzer abis. Ada yang kritik ini di doxing abis sampai rumahnya. Anda melihat di sebelum dipecatnya pelatih STY ini tahu, ada supporter yang anorganik. Anda tidak melihat bahwa kecintaan pada STY ini adalah sesuatu yang memang spontan, ada yang ekspresi yang sangat alami dari ada yang di bola. orkestra, ada yang spontan di orkestra. Saya nggak bisa bicara begitu. Dan kan kita sama-sama orang media, kita tahu politik, nah, kita punya feel lah sendiri ya. Tapi saya nggak mau istilah kembali buka-buka seperti itulah. Yang ini udah masa lalu, kita bicara masa depan gitu loh. Ya, kan? Nah cuman yang saya ingin proporsional, ayo dong ya, supporter sepak bola Indonesia ini melihat secara proporsional. Ya, jangan sekarang ada gerakan menghancurkan tim nasional. Lah, ini tim kita kok dipecah belah antara diaspora dan pemain Indonesia yang di sini katanya divalue, di sini unvalue. Enggak usah. Ini bangsa kita, ini mereka udah jadi merah putih semua gitu. Pak Erick, ya kan? Persoalannya juga setelah mungkin ada yang bisa move on karena STY yang dianggap berprestasi kemudian diputus kontraknya, tetapi pilihannya sementara Kluivert itu tidak memiliki rekam jejak pelatih gitu. Nah ini sekali lagi menimbulkan, kalau dibilang rekam jejak sebagai pelatih, enggak, CV sebagai pelatih yang gemilang kalau dibandingkan dengan STY. Banyak pelatih yang sukses tidak punya rekam jejak yang bagus jadi sukses. Ya, Zidane bekas pemain legenda sukses di Real Madrid. Beri kesempatan gitu. Dan kalkulatif yang kita lakukan tadi kan, kita ini membentuk sebuah tim ya, bahwa tidak bisa terjadi degenerasi tim nasional kita ini menjadi sebuah kultuisme. Ini penting gitu, karena kita benar-benar ingin tadi mimpinya kita jaga. Dan tim nasional kita hari ini bukan tim Indonesia yang tahun lalu. Kerasnya ini udah makin naik. Dan pressure itu terasa. Sepak bola kemarin tadi waktu di awal Rossi, bahwa locker room itu yang paling dinamis dan paling tidak mudah dikontrol. Saya memiliki beberapa klub sepak bola, saya ngerasain kok bagaimana pelatih itu turun dan naik. Saya tahu. Salah satunya di locker room itu. Locker room menjadi salah satu biang kerok dipecatnya untuk di sepak STY. bola. Enggak, bukan STY, di semua. Dan itu pasti sepak dan bola. itu terjadi pada STY dan timnya. Tidak ada komunikasi, perbedaan kultural. Itu yang tadi pertama saya sempat tanya di bagian pertama. Pak Erick lebih membela pemain naturalisasi. Tidak seperti itu perspektifnya. Saya membela mimpi besar kita. Ya, dinamika di locker room itu tidak hanya mengenai pemain, mengenai macam-macam. Gitu. Lalu kenapa biang keroknya STY? Central figure kita nggak bisa menyalahkan ke satu orang. Hubungan saya baik. Tapi untuk mekanisme lebih besar, untuk kepentingan lebih besar, ya kita harus adakan perbaikan gitu. Bukankah naturalisasi mendatangkan pemain-pemain kelas dunia dari Eropa, Belanda misalnya, itu sudah menjadi bagian dari plan bagaimana kita bisa naik peringkat dan tidak mudah mendatangkan mereka. Mengapa dan mereka pengorbanannya luar biasa. Ya, jangan dilihat hanya sekedar mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Ya, mereka di sini nggak dibayar. Ketika mereka cedera, ya, bisa out of the season 6 bulan, tiba-tiba tidak punya klub, siapa yang nanggung?
Ya kan, hal-hal seperti ini tadi nggak bisa kita hanya lihat bagaimana Arhan. Arhan sekarang tidak bermain di Korea, sekarang dia kontrak ke klub di Thailand. Kenapa? Survival. Karena dia ingin buktikan saya main, gitu. Dan hal-hal seperti ini terjadi. Marcelino dari Belgia kita selamatkan ke Oxford. Kenapa? Supaya jam terbangnya naik. Dan lihat berapa bulan Marcelino di Inggris dibandingkan di Belgia, jauh kelasnya sekarang. Nah, inilah yang saya rasa konstekstual memikirkan tim nasional Indonesia ini sudah sangat kompleks, tidak seperti tim nasional kita sebelum-sebelumnya. Gitu. Bagaimana dengan anggapan bahwa Pak Erik ini ingin membelandakan tim nasional? Karena benar-benar hanya mendengar keluhan dari pemain naturalisasi miss yang secara terbuka. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi. Tergantung nanti chemistry-nya, tergantung pembicaraan. Elkan Bagot bukan Belanda ya. Ya kan? Jadi ya kita coba rajut untuk siap accomplish the mission dengan semua power kita yang ada. Karena kenapa? Ini mimpi besar kita, dan mimpinya kita bukan hanya itu ya, yang saya bilang bahwa bagaimana kita konsisten masuk ke Piala Dunia. Pak, pelatih yang keras misalnya, karena pemain Belanda misalnya ingin mempertanyakan soal strategi, dan pelatih dalam hal ini Sintayong tidak membuka ruang diskusi itu. Pelatih yang keras bukankah itu bagian dari tim yang juga yang biasa terjadi? It's a common practice. Yes and no. Tergantung how big is the player is gitu. Oke, kalau begitu pertanyaannya saya, naturalisasi mendatangkan pemain Belanda itu kan juga sesuatu yang sudah menjadi plan. Mengapa ini tidak dianggap atau tidak diprediksi sebelumnya akan menjadi kendala kultur, kendala komunikasi dengan Sintayong yang tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia? Kita sudah sering ingatkan, tapi kan kembali saya tidak mau menggali ya hubungan yang baik ini seakan-akan semua dilempar ke kesalahannya ke pihak-pihak tertentu. Yang kita mau perbaikin ini kan secara proporsional, secara menyeluruh gitu. Nah, ini yang kita PSSI pun saya bilang perlu ada koreksi gitu loh. Nah, ini yang kita sedang rapikan juga di PSSI secara manajemen tim nasional. Itu kita tahu karena kelasnya berubah. Pak, ini. Kalau begitu, karena pilihan sudah jatuh pada Patrick Kluivert, soal bagaimana netizen mengulik apa yang pernah terjadi pada Kluivert sebagai brand ambassador komunitas judi internasional di 2022-2023. Kita sedang memberantas judi online, judi bola. Tetapi Pak Erik justru menjatuhkan pilihan pada pelatih yang memiliki reputasi sebagai komunitas judi internasional. Ya, gini, itu kan semua hidup itu ada dinamikanya. Tapi kalau sekarang kita nuduh-nuduh, oh ini mafia judi apa mungkin saya ditekan oleh mafia judi, ya kan? Nggak mungkin. Kemarin ada keputusannya katanya, oh saya ditekan mafia. Orang sekarang kita hajar match fixing segala, ya. Dinamika masing-masing individu pasti terjadi. Saya juga punya kekurangan, Sintayong punya kekurangan, Patrick Kluivert punya kekurangan. Persis Pak, tetapi kekurangan dan kelemahan ini cukup vital dipandang oleh para pencinta bola. Itulah yang namanya kita komplekkan sebagai sebuah tim. Nggak bisa ngeliat secara individu. Saya juga nggak mungkin sukses hari ini karena Erick Thohir loh. Karena tim saya yang disupport gitu. Questionnya adalah dia adalah brand judi, komunitas judi internasional. Dan kemarin kan udah dibicarakan sama lawyernya, udah disampaikan bahwa sebagian ini sebuah frame apa itu ada semua jawabannya gitu. Nanti Patrick datang silahkan ditanya langsung gitu. Tapi jangan kita menjadi bangsa yang menjadi setting bahwa oh ini udah pasti gagal. Ya kalau gitu nggak usah bicara gitu. Kalau gitu ya sama juga. Ya kan nggak usah kita ikut Piala Dunia. Udah pasti gagal. Ya udah ngapain kita bentuk tim naturalisasi? Ngapain kita bikin program jangka panjang? Sama. Bagaimana kita membentuk tim putri bawa Coach Mochi yang kemarin juara AFF? Percuma sepak bola putri nggak mungkin bisa, nggak ada harapan. Ternyata bisa. Ya ternyata bisa. Ngapain kita capek-capek nanti bikin sepak bola putri liga? Nggak usah. Talentnya nggak ada. Karena saja Pak Erik perlu menjawab. Misalnya orang mengatakan bahwa dia di-ban di Eropa karena menjadi brand ambassador komunitas judi internasional. Apakah background check ini tidak Pak Erik? Semua kita sudah cek. Ya, ketika kita bicara dengan banyak pihak, ya jaringan saya kan cukup kuat di Eropa. Ya, saya
kembali saya bukan riak, bukan sombong. Kebetulan kenapa track recordnya ada gitu. Ya, bukan ujuk-ujuk datang ke Eropa nggak jelas gitu. Ya, jadi network saya luar biasa di Eropa. Hubungan Indonesia sekarang dengan FIFA tidak mungkin seperti ini kalau tidak ada track record yang baik. Ya, tidak mungkin juga pemerintah percaya sama saya kalau tidak ada track record yang baik. Ini semua kita satukan gitu. Dan artinya apa? Semua ini kita sudah lakukan, sudah kita hitung semua. Tokoh-tokoh besar ya yang ada di Eropa saya ajak bicara. Ya, kenapa kemarin juga sempat leak di Tuttosport? Karena mungkin saya pernah interview pelatih Itali, salah satunya Pemikiran. Gitu. Cuman saya pikir-pikir, aduh nanti Itali, Belanda salah lagi. Ini kan semua kompleksitas ini yang harus kita coba benar-benar hitung gitu. Jadi nah, tapi poinnya saya kembali, ini kita sudah punya plan, program semua yang baik. Eksekusinya harus baik. Jadi kalau pemain naturalisasi nggak cocok dengan Kluivert, Anda pecat juga? Belum tentu, kita lihat. Seperti apa nggak cocok? Kemarin ketika Elkan Bagot tidak cocok dengan Coach Sintayong, emang saya pecat? Enggak. Saya nggak bisa ngelihat individu, tetapi lebih kepada the decision. Secara kelompok itu. Kalau cuman karena satu-satu pemain saya harus pecat pelatih, saya juga nggak akan dengerin. Selama di Inter Milan, selama di Oxford hari ini, ya kemarin enggak, saya nggak dengerin. Cuman kalau itu sudah menjadi sebuah ya movement yang nanti bisa mempengaruhi missionnya, targetnya atau mimpinya, dan saya lihat ini sudah menjadi sebuah yang bisa menggagalkan, ya saya harus ambil keputusan gitu. Jadi ini bukan target personal, bukannya satu individu dan individu lain, enggak. Ini kita benar-benar framework yang harus kita bisa laksanakan gitu. Jika tidak target tercapai, Pak Erik, yang sekarang banyak pertanyaan, kalau tidak tercapai, lalu apa yang akan dilakukan? Kami kembali saat lagi.